perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Struktur sosial. George Schumann mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Sujono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi berdasarkan ras menunjuk pada banyaknya ras yang ada di dunia ini. Ras yang banyak mendiami daratan Asia adalah ras Mongoloid dengan ciri kulit warna kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Stratifikasi sosial. Kelas-kelas sosial wujud stratifikasi sosial. Segi ekonomi berdasarkan ekonomi, Aristoteles membagi masyarakat menjadi 3, yaitu kelas dari golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Segi sosial. Dalam hal ini masyarakat dikelompokkan atas dasar status. Segi politik. Stratifikasi sosial secara politik didasarkan pada kekuasaan. B. Multidimensi identitas dalam diri subjek, individu maupun kelompok. Identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Seorang prajurit dengan gagah dan berani berperang di medan pertempuran, serta seorang disebut tokoh masyarakat karena dapat memberikan teladan bagi anggota masyarakatnya. C. Heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Peradaban semakin berkembang baik di kota maupun di desa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragam jenis di masyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Sejak abad 20 mulailah muncul laki-laki yang bekerja sebagai juru masak, desainer yang merupakan pekerjaan perempuan dulunya. Banyak perempuan bekerja sebagai pilot, dokter, peneliti yang dulu merupakan pekerjaan laki-laki. D. Penghargaan atau penghormatan terhadap heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan karena kemajuan yang terus informasi, komunikasi, dan transportasi. E. Nilai dan norma sosial. Perbuatan saling tolong-menolong merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat disebut juga nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial ada 5. 1. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi. 2. Disebarkan antara sesama warga masyarakat. 3. Terbentuk melalui sosialisasi. 4. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang. Fungsi nilai sosial ada 5 juga. 1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. 2. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. 5. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai sistem nilai. Pembagian nilai sosial. Nilai sosial sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita tidak asing dengan yang namanya norma. Norma sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat.
Peraturan atau norma dalam masyarakat dilandasi dengan nilai kejujuran yang dihargai dan dicita-citakan oleh masyarakat. Norma sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu cara atau use, 2 kebiasaan atau Volkswagen, 3 tata kelakuan atau mores, 4 adat istiadat atau custom. Jenis-jenis norma yang biasanya ada dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma kebiasaan, 5. Norma hukum. F. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Hakikat sosialisasi. Masa orientasi siswa adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di sekolah kepada siswa-siswa baru. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, di sini faktor-faktor pembentukan kepribadian dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua warisan biologis, yang ketiga kebudayaan, yang keempat pengalaman kelompok, dan yang kelima adalah pengalaman unik. Oke, sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Pada awal masa seseorang, agen sosialisasi ini sendiri meliputi dengan orang tua dan saudara kandung. Namun dalam masyarakat yang mengenal lebih dalam atau lebih luas agen sosialisasi ini sendiri meliputi paman, bibi, kakek, dan nenek. Yang kedua adalah kelompok sebaya atau sepermainan. Setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan berpergian, mereka bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya. Pasti dia membutuhkan teman sederajat. Anak juga dilatih untuk melihat lingkungan luar, bagaimana menyikapi dan beradaptasi lingkungan luar tersebut. Ketiga adalah sekolah. Di sekolah mereka belajar segala macam hal, yaitu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu hidup, dan lain-lain. Yang keempat adalah media massa. Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang. G. Perilaku penyimpangan. Teori Karl Marx dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurut Marx, perilaku penyimpangan merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor keturunan, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial. Sifat-sifat perilaku penyimpangan. 1. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial yang mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan alternatif. 2. Penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Macam-macam perilaku menyimpang. 1. Tindakan kriminal atau kejahatan. 2. Penyimpangan seksual. 3. Pemakaian atau pengedar obat terlarang. 4. Pemakaian dalam bentuk gaya. Pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial 1. Cara pengendalian melalui institusi seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, ekonomi, sosial, dan keluarga. 2. Cara pengendalian melalui non-institusi seperti individu, kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian sosial 2. 1. Cara pengendalian sosial melalui lisan. 2. Cara pengendalian melalui simbolik. 3. Cara pengendalian melalui kekerasan. 3. Cara pengendalian melalui imbalan. 2. Cara pengendalian melalui hukum. 4. 1. Cara pengendalian sosial formal. 2. Cara pengendalian sosial informal. Peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. 1. Polisi.
Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban. 2. Pengadilan merupakan alat pengendali sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku. 3. Tokoh masyarakat, orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. 4. Media massa, koran, TV, dan radio merupakan lembaga yang cukup efektif